Nah, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya kuliah kita untuk utilitas marginal, parsial, dan keseimbangan konsumsi. Nah, kita di sini ingin menghitung keseimbangan konsumen itu dengan menggunakan teori Lagrange ya. Kalau kemarin kan kita sudah menghitung fungsi Lagrange ini untuk keseimbangan produsen. Nah, saya menghemat waktu ya. Kita lanjut saja ke contoh soal kemarin ya. Seperti di sini ya, fungsi utilitasnya dicerminkan seperti ini, x kuadrat plus y. Ini adalah fungsi x dan fungsi y. Nah, kemudian fungsi anggaran kita itu adalah seperti ini, 3x plus 6y min 18. Yang ditanyakan itu adalah berapa unit jumlah barang x dan barang y agar memberikan kepuasan konsumen, kepuasan optimal bagi seorang konsumen. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lihat itu adalah fungsi Lagrange-nya. Nah, fungsi Lagrange-nya itu dicerminkan oleh LXY Lagrange atau fungsi x kali fungsi y ditambah fungsi Lagrange. Nah, di sini kan fungsi x-nya itu adalah x kuadrat, fungsi y-nya itu ada fungsi y ya, fungsi y dan Lagrange. Lagrange-nya lalu kita masukkan, kita kalikan dengan fungsi anggaran. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk menentukan titik optimum, kita lihat dulu titik ekstrimnya. Nah, di sini kita turunan daripada dl dx, artinya Lagrange dengan dx itu kita lihat di sini. Nah, ini x kuadrat, yang kita lihat kan x kuadrat karena turunan x. Nah, ini adalah 2x ya kan, 2xy. Nah, Lagrange-nya 3x ini kita kita menjadi 3 kan, kalau kita turunkan sisa 3 kali Lagrange itu adalah 3 Lagrange sama dengan 0. Nah, kita selesaikan seperti ini. Lagrange-nya sama dengan 2xy dibagi 3. Nah, demikian juga dengan turunan y. Turunan y yang kita lihat itulah y-nya. Nah, di sini turunan y-nya kan fungsinya kan x kuadrat y. Berarti kalau kita turunkan ini sisa x kuadrat, karena kalau kita ini hilang ya, kalau kita turunkan y-nya hilang karena y-nya pangkat 1. Kita turunkan 1, kita kurangkan 1 tuh menjadi hilang, menjadi sisa x kuadrat. Y-nya juga. Nah, di sini kan y-nya kan kalau kita turunkan sisa 6 ya kan. Nah, 6 kali Lagrange itu adalah 6 Lagrange. Nah, seperti ini. Jadi sisanya itu adalah hasilnya itu adalah x kuadrat dibagi dengan 6. Nah, kalau yang ini fungsi ini itu full ya, tidak kita turunkan. Nah, jadi fungsi anggaran itu adalah 3x plus 6y min 18. Nah, yang ini adalah fungsi pertama, persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Kita lanjutkan. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi, ya, persamaan pertama dan kedua, nah kita akan memperoleh seperti ini. Nah, persamaan pertama 2xy dibagi 3 sama dengan persamaan kedua x kuadrat dibagi dengan 6 atau 12xy sama dengan 3x kuadrat. Dapat di mana ini? Nah, seperti yang saya oret-oretkan kemarin. 2xy dibagi 3 sama dengan x kuadrat dibagi 6. Ini dikalikan menjadi 12xy. Ini kita kalikan menjadi x kuadrat. Y-nya kita keluarkan. 12 bagi 3, 4. X kuadrat dengan x itu adalah sisa x. Berarti y kita adalah sama dengan x per 4. Nah, dari x per 4 y yang x per 4 ini kita masukkan ke rumus Lagrange-nya. Persamaan Lagrange-nya kan 3x plus 6y sama 18. Nah, 3x plus 6 karena y-nya x per 4 ya, kita masukkan 6 kali x per 4 sama dengan min 18. Nah, untuk menghilangkan x per 4 ini itu kita kalikan 4 ya kan, nanti jadi 1 kan. Nah, kalikan 4 jadi menjadi 12x ya plus 6x ya kan. Nah, ini hilang kan, 1 6x. Nah, 18 kali 12 itu adalah 72. Ini tambah ini 18, 72 bagi 18 itu adalah 4. Nah, jadi x-nya kita adalah 4 di sini.
Kemarin kan Ibu langsung saja X-nya 4. Nah, Y-nya sama dengan 1. Dapat dari mana 1? Karena Y kan X pangkat Y per 4. X-nya kan sudah kita temukan 4. Berarti 4 bagi 4 itu adalah 1. Nah, kemudian kita ke persamaan utility kita. Persamaan awal yang diketahui. Persamaan utilitas kita kan X kuadrat plus Y. X-nya 4 kuadrat kan dikuadratkan, Y-nya 1 itu adalah 17, bukan 16 ya, 17. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini misalnya ya, fungsi utilitas yang diketahui itu adalah X kuadrat Y pangkat 3. Pendapatan konsumen, anggaran konsumen itu adalah 1.000 rupiah kah, 1.000 dolar kah, terserah. Nah, harga barang X itu adalah 25. Barang Y harganya 50. Pertanyaannya yang pertama, bentuklah fungsi utilitas marginal masing-masing barang, artinya barang X dan barang Y. Nah, berapa utilitas marginal jika konsumen mengkonsumsi 14 dan 13? Nah, apakah mengkonsumsi 14X dan 13Y tadi konsumen itu akan mencapai kepuasan atau tidak? Nah, sekarang kita buktikan. Jawaban yang pertama dulu. Untuk jawaban yang pertama, yang A, ini kan X kuadrat Y3, ini kan sudah diketahui. Kita turunkan untuk marginal utility X. Nah, ini artinya turunan X. X yang kita turunkan, kita lihat X-nya X kuadrat. X kuadrat ini kalau kita turunkan itu menjadi 2X. Y pangkat 3-nya kan tidak kita turunkan karena yang dicari itu adalah marginal utility X. Nah, kalau marginal utility Y-nya yang diturunkan. Nah, jadi X kuadrat menjadi di sini 3Y kuadrat. Turunan Y, ini turunan X. Nah, itu yang untuk menjawab yang pertama, yang A. Yang B, jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, apakah konsumen tadi mendapatkan kepuasan? Kita lihat, marginal utility X-nya kan ini 2X, X-nya kan 14, jadi 2 kali 14. Y-nya 13, jadi Y 13 pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya marginal utility X. Marginal utility Y-nya kan persamaannya ini, X kuadrat kali 3Y kuadrat. Jadi X-nya 14 kan diketahui, Y-nya 3 kali 13. Y-nya kan 13 kuadrat, hasilnya ini. Nah, sekarang yang C. Untuk menjawab yang C, kepuasan konsumen itu syaratnya adalah marginal utility X dibagi harga barang X sama dengan marginal utility Y dibagi barang Y, harga barang Y. Nah, kita lihat marginal utility X kan kita ketemukan di sini nilainya dibagi dengan harganya 25. Mana? Nah, barang X-nya kan 25. Hasilnya adalah sekian. Marginal utility Y. Nah, marginal utility Y kan ini kan yang kita hasilkan tadi dibagi dengan harganya 50. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti ini dengan ini tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti tidak mencapai kepuasan kalau dia mengkonsumsi 14 dengan 15 barang X 4 benar. Berarti di sini dia tidak seimbang ya. Tidak terjadi keseimbangan konsumen kalau dia mengkonsumsi X-nya 14 dan Y-nya 13. Alasannya karena apa? Karena marginal utility PX marginal utility X per PX tidak sama dengan marginal utility Y per PY. Oke dulu.